Kebakaran hutan dan lahan masih melanda Seram bagian barat Maluku. Api membakar habis ratusan hektar lahan kayu putih dan cengkih milik warga. Sementara itu, ratusan titik api kebakaran hutan dan lahan tersebar di Pulau Sumatera. 14 diantaranya berada di Riau. Dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini menyebabkan kualitas udara di Pekanbaru di level tidak sehat. Lahan meluas di beberapa wilayah, mengapa kebakaran hutan dan lahan menjadi ancaman yang sama hampir setiap tahun? Kami bahas bersama Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional Walki. KLHK sudah mendata hotspot atau titik panas ini meningkat jumlahnya, bahkan 3 kali lipat kalau dibandingkan dengan tahun kemarin. Nah, titik atau hotspot ini akan mencapai puncaknya diprediksi pada pekan pertama sampai dengan kedua September. Apakah memang permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini tidak bisa diantisipasi? Apa sebenarnya kendalanya dari Walki menurut Walki? Iya, dari 2014 sebenarnya masalahnya itu satu, karena pemerintah itu konsentrasinya kepada titik api dan asap, artinya merespon ketika kebakaran terjadi. Padahal sesungguhnya kita itu bisa, kebakaran itu tidak terulang kalau yang diadres, yang disasar oleh pemerintah itu penyebab dari kebakaran. Lagi-lagi kebakaran hutan dan lahan yang paling sering muncul di berita dan paling sering dibicarakan. Maka dari itu, supaya teman-teman lebih paham mengenai dampak, faktor, dan upaya mitigasi, mari kita simak video berikut. Kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu bencana yang sering sekali diberitakan. Tapi tahu nggak sih kalau penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu dibagi menjadi dua? Nah, ada faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam tentunya berupa gejala-gejala atau peristiwa di alam yang memicu terjadinya kebakaran hutan. Contohnya yaitu musim kemarau panjang, sambaran petir, ataupun aktivitas vulkanik. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat vegetasi menjadi kering dan mudah terbakar, sehingga gesekan antar ranting dan api kecil saja dapat menyebar dengan cepat. Sambaran petir pada pohon atau lahan kering dapat memicu kebakaran, dan aktivitas vulkanik seperti erupsi gunung berapi dapat menghasilkan lahar yang dapat menyulut kebakaran. Setelah mengetahui penyebab kebakaran hutan dari faktor alam, sekarang kita berpindah untuk penyebab dari faktor manusia. Perilaku atau kegiatan-kegiatan manusia yang lalai yang bisa memicu kebakaran hutan dan lahan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pembukaan lahan dengan cara membakar lahan. Yang kedua, kelalaian saat berwisata seperti meninggalkan puntung rokok sembarangan, bekas api unggun yang tidak benar-benar dibersihkan, atau meninggalkan perapian masih menyala. Yang ketiga yaitu aktivitas pemanfaatan sumber daya alam seperti penebangan pohon yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu pembakaran sampah. Semua yang dilakukan pasti memiliki dampak. Kebakaran hutan dan lahan juga begitu loh. Kira-kira dampak apa saja ya yang bisa ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan? Yaitu ada dampak kesehatan. Dampak kesehatan dari kebakaran dapat menyebabkan iritasi dan infeksi saluran pernapasan seperti pneumonia, bronkitis, dan asma. Bisa juga meningkatkan risiko serangan jantung dan penyakit jantung koroner loh. Ada juga nih dampak kesehatan lainnya, yaitu seperti iritasi kulit, luka bakar, keracunan karbon monoksida, gangguan reproduksi dan imunologi, juga gangguan mental. Kemudian ada dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap ekologis lingkungan. Di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu terjadinya erosi akibat musnahnya hutan, meningkatkan potensi bencana alam lainnya seperti longsor dan banjir, hilangnya spesies endemik flora maupun fauna, dan dapat juga terjadinya pemanasan global akibat asap dan gas karbon dioksida, dan juga sedimentasi sungai akibat debu dan sisa-sisa pembakaran yang terbawa erosi dan mengendap. Masih ada lagi nih dampak sosial ekonominya, yaitu meningkatnya hama yang kemungkinan akan sulit dibasmi dan akan mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Kemudian menurunnya devisa negara, baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. Kemudian terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan serta merehabilitasi hutan yang terbakar. Nah, karena teman-teman sudah mengetahui dampak-dampak apa saja dari kebakaran hutan dan lahan, sekarang kita akan membahas upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Apa aja sih mitigasi yang harus dilakukan? Tahap pertama yaitu ada pencegahan kebakaran hutan, seperti edukasi dan sosialisasi,
Ini meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar atau beraktivitas di sekitar hutan, tentang bahayanya kebakaran hutan dan cara pencegahannya. Kemudian ada pengalihan akses ke kawasan rawan kebakaran. Ini membatasi atau mengontrol akses ke kawasan hutan yang memiliki risiko tinggi kebakaran, terutama pada musim kemarau. Dan penggunaan teknologi. Ini mengembangkan dan memanfaatkan sistem peringatan dini kebakaran hutan berbasis satelit, sensor cuaca, dan pemantauan lapangan untuk mendeteksi potensi kebakaran secara dini. Tahap kedua, ada kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan, seperti penyusunan rencana kontingensi. Ini menyusun rencana kontingensi yang jelas dan terkoordinasi untuk menghadapi berbagai skenario kebakaran hutan, termasuk alokasi sumber daya, prosedur evakuasi, dan pembagian tugas antar instansi. Kemudian, ada penyiapan sumber daya. Ini menyediakan dan memelihara peralatan pemadaman kebakaran hutan seperti pompa air, selang, kendaraan taktis, dan alat pelindung diri, serta logistik pendukung seperti bahan bakar, makanan, minuman, dan obat-obatan. Dan juga pelatihan dan simulasi. Ini melakukan pelatihan rutin dan simulasi pemadaman kebakaran hutan untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan tim pemadam dan masyarakat. Tahap yang ketiga yaitu tahap respons saat terjadi kebakaran hutan. Ada 4, yaitu yang pertama untuk deteksi dini dan pelaporan cepat. Memastikan sistem deteksi dini berfungsi dengan baik dan masyarakat melaporkan kejadian dengan cepat. Yang kedua, koordinasi operasi pemadaman. Untuk memastikan koordinasi yang baik antara berbagai tim yang terlibat dalam operasi pemadaman. Yang ketiga, pengamanan lokasi dan evakuasi untuk mencegah perluasan dan mengevakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman. Yang keempat, penanganan dampak kesehatan, yaitu seperti menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak asap kebakaran hutan atau penyakit lainnya. Tahap 4 yaitu tahap pemulihan pasca kebakaran hutan. Yang pertama itu adalah untuk penilaian kerusakan ekologis dan ekonomi, untuk melakukan penilaian terhadap kerusakan maupun kerugian yang diakibatkan kebakaran. Yang kedua, rehabilitasi dan restorasi ekosistem. Upaya untuk merehabilitasi dan restorasi ekosistem hutan yang terbakar, termasuk penanaman kembali jenis pohon yang sesuai dengan ekosistem setempat. Nah, itu adalah penjelasan mengenai faktor, dampak, dan upaya mitigasi dari kebakaran hutan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.